Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, admin kita mendapatkan sebuah pertanyaan. Sebenarnya saya tidak ingin membahas hal yang semacam ini karena sangat rawan sekali. Jadi pertanyaannya begini: bagaimana hukumnya Ustadz ketika ada seorang yang sudah menjadi seorang ulama atau kiai masih melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Jadi begini, karena surga ini bukan milik seorang ustadz dan bukan milik seorang ulama, seorang kiai. Surga itu milik siapa? Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi ataqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia itu di sisi Allah yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu akan mulia. Maka kalau masalah yang seperti ini, karena apalagi seorang ulama yang sudah biasa menasehati atau bisa memberi fatwa hukum-hukum, jadi tidak mungkin dia tidak tahu apa sih sebenarnya hukum yang akan didapatkan ketika melakukan hal yang semacam ini. Cuman saya sampaikan sekali lagi, karena surga bukan milik kita, bukan milik seorang ulama aja, kecuali surga itu ditentukan bahwasanya itu milik ulama, seorang asatid, orang yang tahu tentang ilmu agama, mungkin Allah tidak adil. Karena di sini di dalam Al-Quran banyak sekali difirmankan oleh Allah, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah disediakan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah. Jadi itu khusus orang-orang bertakwa. Entahkah itu orang yang tani, entahkah itu seorang pedagang, entahkah itu seorang pejabat tapi bertakwa kepada Allah, maka Allah menyiapkan hal yang semacam ini. Disediakan oleh Allah surga-surga. Tapi meskipun dia pandai, meskipun dia seorang yang memang dipanggil oleh masyarakat seorang sesepuh, bahkan seorang alim, tapi melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka tempatnya pun apa boleh buat, karena yang disiapkan oleh Allah tempat di surga itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Allah, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka jangan heran saudaraku sekalian, sering dikatakan kam min rajulin mashurin indan nas wala qimata indallah. Berapa banyak orang yang terkenal di sisi manusia, yang ingin disanjung di sisi manusia, berapa banyak, tapi sama sekali tidak ada berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak dihargai di sisi Allah, tidak berharga. Kenapa? Tidak ternilai bagi Allah, karena apa yang dikerjakan seseorang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, namun karena sanjungan atau bahkan dari hal-hal yang bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha yab'idu kullah jawdariyin jawadin sahfan bil aswaq jifatin bil lail himarin nahar bi amrid dunya jahilin wa bi amril akhir. Ini hadis sahih dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci seseorang yang memiliki 6 sifat ini. Salah satunya di antara 6 sifat ini, mungkin tidak saya sebutkan semuanya, adalah sifat ja'dariyin. Ja'dariyin ini orang yang takabur dan sombong, itu paling tidak disuka oleh Allah. Adapun sombong ini ada dua macam.
Yang pertama adalah yang disebut orang sombong itu menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, padahal ia tahu bahwa hal itu sangat benar. Dikarenakan yang menyampaikan kebenaran tadi lebih muda usianya, sehingga dia itu atau lebih miskin hartanya, lebih rendah status sosialnya, maka tidak dihargai, maka tidak dinilai kebenarannya. Ada yang seperti itu. Inilah orang-orang yang mempunyai sifat takabur. Padahal Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, bukan karena faktor apanya, karena faktor takaburnya Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam. Adapun jenis takabur yang kedua adalah merendahkan orang lain, atau seseorang yang memiliki sifat takabur jenis yang kedua ini dalam hatinya, ia akan menganggap dirinya sendiri memiliki keistimewaan yang lebih daripada yang dimiliki oleh orang lain. Ini jenis takabur yang nomor dua. Seakan-akan dia menganggap dirinya lebih istimewa daripada orang lain. Pandangan kesempurnaannya, keilmuannya, dia mengaku seakan-akan dia lebih alim daripada orang lain. Padahal di sisi Allah bukan itunya yang dinilai oleh Allah, tapi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan ternilai di sisi. Adapun yang kedua, jawad, yang tidak disukai oleh Allah, jawad, yaitu seorang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap harta. Ya tidak peduli dari mana dia harta dapatkan, atau dia harta yang didapatkan apakah halal ataupun haram, yang penting dia banyak mendapatkan harta. Dengan itu ia bertujuan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang haram dan membanggakan diri dari hadapan para hamba-hamba yang lain. Maka hal yang semacam ini juga termasuk. Jadi dirinya ketika dia sudah mulai, ratingnya sudah mulai naik, sudah mulai dipandang oleh masyarakat, dia mulai tahap kesuksesan dalam kehidupannya, maka karena niat di awal salah, maka akan terjerumus dengan seluruh harta digunakan dengan yang tidak semestinya. Maka akan segala sesuatu yang dilakukan, dia akan muncul dari hawa nafsu. Jadi saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan kita memandang karena kemasyhurannya. Yang kita ikuti adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun dia itu tidak masyhur di masyarakat, tapi dia orang bertakwa kepada Allah, maka dekatilah orang-orang. Contohlah orang-orang. Walaupun orang seperti ini tidak alim, tapi apa yang disarankan kepada kita tidak keluar dari syariat Islam, maka kita pantas untuk mengikuti. Baik itu yang lebih tua, bahkan yang lebih muda, kita ikuti. Karena itu hal-hal yang disampaikan kepada kita itu yang baik. Maka dari itu, kesimpulannya, bahwasanya surga bukan milik ulama, bahwasanya surga bukan milik asatid, dan bukan milik siapa-siapa. Adapun surga adalah milik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kau lihat saudaraku sekalian karena dalam pandai berbicara, dalam keilmuan dan kealimannya, tapi lihatlah dari sisi mana kita bisa melihat dan mengambil dari suatu hikmah dari orang itu. Maka ambillah yang baik dari apa yang telah disampaikan oleh siapapun, tapi tinggalkan yang jelek ketika dia melakukannya. Apalagi seorang asatid, seorang ulama yang jelas-jelas sudah tahu bahwasanya apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sudah tahu. Maka
ketika niat tidak disertai mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka musibah ataupun cobaan yang semacam ini akan muncul pada siapa. Maka jika imanmu tidak mampu, maka hanguslah segalanya, maka hanguslah semuanya. Tapi ketika seseorang mau bertaubat dan kembali kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni segalanya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika ada hal yang semacam seperti ini lagi, tidak perlu dicaci, tidak perlu dimaki. Karena itu jalan orang itu yang telah ditakdirkan oleh Allah, mungkin itu suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin boleh jadi dia tidak bisa menguasai dan dia tidak bisa menjaga hawa nafsu, sehingga terjadilah hal yang semacam dilarang yang dikerjakan oleh orang tadi. Namun ketahuilah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, tapi ketika kita kembali kepada Allah dan cepat melakukan taubatan nasuha, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan kita tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan ini. Cuman pesan saya pribadi, jagalah muru'ah atau marwah seorang ulama, seorang asatid, bahkan ketika punya organisasi, jagalah muru'ah organisasi. Karena terkadang untuk orang melakukan sesuatu yang karena Allah akan selalu diawali dengan riya. Tapi ketika sudah terbiasa dilakukan, maka riya akan hilang, maka semuanya akan karena Allah. Nah, ketika sudah muncul karena Allah, apa yang dilakukan kita sudah disimpan di dalam hati kita, itu semuanya karena Allah, dan kita pasrah kepada Allah, dan kita selalu menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan selalu menjaga dan berhati-hati dengan apa yang telah dilarang oleh Allah. Insya Allah kita akan dijadikan orang yang selamat di dunia wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.